Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Muhammad Kaulan Karima SPD IMPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Nah, di kelompok kami ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu ada Dea Afriza Pohan, ada Ipak Sinantin, ada Kurnia Permatasari, dan ada Ridho Afdal Marunduri. Nah, di sini kami akan membahas pengertian demokrasi, prinsip dasar demokrasi, perjalanan demokrasi di Indonesia, dan yang terakhir kajian Islam tentang demokrasi. Yang pertama itu ada pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Prancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat. Dalam praktik pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakikat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Langkah-langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi ataupun produk perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa. Gerakan konstitusional maupun yuridis formal dipergunakan untuk merubah dan membatasi ruang berlakunya demokrasi. Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataan silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai lahirnya maklumat Wakil Presiden nomor 10. Demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai pada munculnya reformasi menunjukkan betapa dominannya peranan pemerintahan negara dalam memberikan warna terhadap sistem demokrasi di negara Indonesia. Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuatan elit politik yang sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi. Lalu kita masuk kepada prinsip-prinsip demokrasi dalam perspektif sistem politik yang demokratis, yaitu ada satu, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minuman. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang terakhir ada menjamin tegaknya keadilan. Lalu ada mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah. Lanjut, kebijaksanaan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain. Lalu penempatan pejabat-pejabat dalam pemerintahan dengan merit system bukan spoil system. Lalu ada penyelesaian perpecahan secara damai atau secara kompromi. Lalu ada jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan daripada kebutuhan. Lalu ada konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis, dan yang terakhir ada persetujuan. Prinsip-prinsip dasar demokrasi. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh negara dengan sistem demokrasi ialah pembagian kekuasaan mulai dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu ada pemerintahan konstitusional, lalu ada pemerintahan berdasarkan hukum tertinggi, yaitu hukum yang tertinggi, persamaan di muka hukum, dan persamaan sosial. Lalu ada pemerintahan mayoritas, selanjutnya pemerintahan dengan diskusi, lalu pemerintahan umum yang bebas, lalu partai politik lebih dari satu dan menjalankan fungsinya. Lanjut, manajemen terbuka ialah ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, dukungan rakyat terhadap pemerintah, pengawasan rakyat terhadap pemerintah. Lalu ada pers yang bebas, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, lalu ada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, lalu ada peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan yang terakhir ada pengawasan terhadap administrasi negara. Selanjutnya ada perjalanan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950 ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain,
Pada periode ini, kedudukan parlemen sangat kuat dan pada gilirannya menguat pula kedudukan partai politik. Karena itu, segala hal yang terkait dengan kebijakan negara tidak terlepas dari sikap kritis para anggota parlemen untuk mendebatnya baik melalui forum parlemen maupun secara sendiri-sendiri. Salah satu hal yang penting dalam periode ini adalah adanya perdebatan yang tidak berkesudahan yang dilakukan oleh anggota parlemen dari partai yang berbeda, karena seperti diketahui bahwa pada periode ini tumbuh era multipartai. Era multipartai diikuti oleh adanya alam kebebasan atau tumbuhnya paham liberalisme yang tumbuh pada periode ini. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965. Periode ini disebut juga dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin diperkenalkan oleh tokoh politik yang memegang pimpinan nasional ketika itu, Soekarno, karena menurutnya demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Yang ketiga ada periode 1995 sampai 1998. Periode ini disebut juga dengan demokrasi Pancasila. Dinamika demokrasi tampak dari berbagai perkembangan yang menunjukkan kemajuan di samping yang bersifat kemunduran atau melemahkan sendi-sendi demokrasi. Proses ini diwarnai dengan tuntutan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh mahasiswa dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi yang mendapat dukungan penuh dari ABRI, khususnya Angkatan Darat. Nyatanya peran dari legislatif bukan kepada rakyat, malah sebaliknya adalah untuk mempertahankan kekuasaan penguasa. Katanya pembangunan ekonomi secara nasional diperuntukkan untuk rakyat. Nyatanya pembangunan ekonomi hanya dinikmati sekelompok elit bangsa dan kelompok masyarakat tertentu, seperti lahirnya sejumlah konglomerat yang sebagian besar berasal dari kalangan etnis Tionghoa. Dibungkamnya suara-suara kritis kepada pemerintahan sehingga rakyat berada dalam kondisi ketakutan dan lain-lain. Selanjutnya ada periode 1998 sampai sekarang. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya Soeharto menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun serta diangkatnya B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia. Pada masa selanjutnya, kejatuhan Soeharto didahului oleh kondisi perekonomian yang semakin parah. Nilai saham jatuh, pengangguran meningkat dengan cepat, para investor kabur dan membawa modalnya ke luar negeri, dilengkapi bencana kekeringan di berbagai daerah yang menggagalkan panen dan kekurangan pangan, akhirnya mengakibatkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Kondisi itu semua melahirkan aksi-aksi mahasiswa dan buruh pada tahun 1998 yang menuntut Soeharto untuk turun. Baik, selanjutnya itu ada kajian Islam tentang demokrasi. Prinsip-prinsip utama demokrasi banyak terdapat di dalam Al-Quran, antara lain Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan Al-Ansyura ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah. Al-Maidah ayat 8, Al-Ansyura ayat 15 tentang keadilan, Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan, Al-Nisa ayat 58 tentang amanah, Ali Imran ayat 104 tentang kebebasan mengkritik, Al-Nisa ayat 59 dan 83, Al-Ansyura ayat 38 tentang kebebasan berpendapat. Berkenaan dengan hal ini, terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan demokrasi. Di satu pihak ada yang menentang demokrasi dan di satu pihak membolehkan dan mendukung demokrasi. Demokrasi merupakan konsep baru dalam wacana politik Islam. Kaum muslim baru teknologi yang memungkinkan setiap orang mengakses beragam informasi dari segala penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat perbedaan tanggapan di antara pemikir Islam tentang keberadaan demokrasi dalam dunia Islam, hingga dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok menolak demokrasi dengan alasan demokrasi hanya sebuah alat barat semata. Manusia tidak berhak mengatur hukum, yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya yang kedua, kelompok moderat. Kelompok yang tidak dengan serta-merta menerima dan menolak demokrasi. Demokrasi baru dapat diterima jika sudah melalui proses islamisasi. Selanjutnya itu ada yang ketiga, pro-demokrasi, yaitu kelompok yang menerima demokrasi secara utuh, karena demokrasi memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Oleh karena itu, demokrasi dan Islam tidak dapat dipisahkan. Berikut penjelasan dari demokrasi. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil ialah demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusannya penting baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Nah, sekian yang dapat kami jelaskan tentang demokrasi. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.